petahana tidak bisa dipungkiri bahwa dia menguasai sistem, terutama birokrasi. Akui dan tidak akui, ketika kita bicara politik, bahwa minimal 60% petahana itu menguasai birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini saya sudah kehadiran narasumber dari politisi. Beliau ini sebagai politisi, beliau juga ini dulu tahun 2015 itu adalah sebagai juru kampanye dari Halyana, dan sekarang memilih untuk pindah ke Halo. Oke, saya perkenalkan, beliau ini namanya Saryadin SH. Untuk selanjutnya saya akan berbincang santai mengenai politik yang ada di Kabupaten Wakatobi. Oke, selamat bergabung di konten saya, Pak. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, Pak. Saya mau bertanya terlebih awal itu, apa ceritanya Abang sampai dari dulu adalah sebagai jurkam dari Pak Halyana, sekarang berubah menjadi tim Halo? Jadi sebenarnya begini, saya dulu jurkam itu di Pak Halyana hanya beberapa titik, di Matahora, di Longa, di Watinopo, itu saya menjadi jurkam. Abang bicara di situ? Saya bicara untuk bagaimana masyarakat membantu pada itu pemenangan Pak Halyana. Abang pada saat itu membawa partai atau dalam kapasitas? Saya pada saat itu dalam kapasitas independen, karena partai saya dulu kan mendukung Pak Haji Arhawi. Partai apa? Dulu di Golkar. Dulu di Golkar. Lalu Abang sebagai jurkam dari Pak Halyana pada saat itu kan waktu pasangan dengan Pak Sawang. Ya. Oke, sekarang Abang bagaimana menilai peta politik yang ada di Kabupaten Wakatobi? Tentunya dari sudut Abang sebagai politisi yang mantan caleg ya di PAN di Dapil 2. Jadi saya di Wakatobi itu, terutama di Wakatobi 1, di 2 dapil. Dapil 1 pernah maju. Dapil 1 pernah maju. Dapil 2 juga maju. Dapil 2 juga pernah maju. Hari ini saya sudah berpikir untuk melibatkan diri. Bersama-sama Halo. Bersama-sama dengan Halo. Itu punya pemikiran bahwa di kontestasi kali ini kita mau ke pemenang. Mau. Berarti alasan yang paling fundamental karena Abang mau kepada yang mau menang. Pertama, kita mau kepada pemenang. Apa dalam parameter Anda Pak Halyana sudah kalah? Telat? Saya tidak mengatakan bahwa Pak Halyana kalah telat. Tetapi dari pandangan, dari analisis, dan dari telaah saya selama berjalan beberapa bulan ini mereka bersosialisasi, saya melihat bahwa yang unggul itu adalah petahana. Sehingga kemudian masyarakat yang mempertanyakan kepada saya bahwa kita mendukung kemana, saya berharap bahwa mereka ini harus saya arahkan ke pemenang. Makanya kemudian dari beberapa bulan yang lalu kita tidak pernah menyatakan sikap bahwa kemana. Tapi saya ini Pak, saya ini bersyukur. Jadi di menit di Hamin 30 ini Abang langsung menyatakan sikap di konten saya, ini suatu kebanggaan loh Pak saya. Artinya kok sampai Abang tarik ulurnya lama? Iya, jadi proses tarik ulur itu kita tidak diam, kita itu jalan. Jadi kita menentukan pilihan hari ini itu bukan serta-merta bahwa kita asal memutuskan aja. Tapi memang kita jalan. Kita jalan. Dan terakhir punya kesimpulan bahwa dan terakhir mendekati kemenangan itu. Yang mendekati kemenangan itu adalah petahana. Karena apa alasan yang paling fundamental? Jadi begini, di data kami Pak, ya. Jadi di data kami ini pemetaannya itu per rumah. Pemetaan per rumah. Berarti Abang punya pemetaan tersendiri di balik. Kami punya pemetaan. Jadi gerbong kami ini punya pemetaan.
bahkan turun langsung ke masyarakat. Itu kalau yang menurut Abang hendaki, ini kan sudah hampir 100% Abang hendaki Pak Arhawi sebagai calon bupati Wakatobi. Ya oke, kita jujur. Kepentingan apa? Penganggaran untuk pendidikan. Penganggaran untuk pendidikan. Nah, Sebenarnya sudah ada, tapi saya anggap bahwa itu masih kurang. masih kurang. Ketika Arhawi naik, harapan saya itu Arhawi meletakkan, katakan DKU 1M, anggaran pendidikan harus 20%. Berarti harus 1T ya. Berarti harus 20M. 20. Harapan kita itu bahwa Arhawi memang memaksimalkan anggaran pendidikan 20M, sehingga kita sudah bisa membayangkan masa depan Wakatobi ke depan. Ketika dari 20M itu berapa puluh orang dokter yang harus disekolahkan, misalkan berapa orang puluh ratus magister yang harus disekolahkan. Sehingga dalam setiap tahun ya, itu dalam setiap tahun. Saya ini bukankah anggaran nanti 20% itu akan sebagai pemborosan anggaran? Oh, Karena kalau masih banyak infrastruktur, masih banyak sumber daya manusia, masih banyak kekaryaan ya, yang harus diduga digelontorkan anggaran oleh Bapak. Jadi saya sebanyak itu anggaran. Kalau saya begini, seluruh program hari ini adalah harapan masa depan. Siap. Tidak bisa dipungkiri, kita harus satukan dulu persepsi bahwa seluruh program adalah untuk masa depan. Nah, tidak ada yang kalah ketika manusianya punya sumber daya di masa depan. Siapa yang bisa bayangkan seperti apa cemerlangnya itu? Silakan saja. Ketika semua masyarakat Wakatobi itu punya sumber daya manusia. Karena dari kesekian referensi yang saya dan teman-teman baca, bahwa tidak ada solusi lain kalau mau memperbaiki negeri, Harus digenjot. dari pendidikan. Tapi saya ini Pak, bahwa pendidikan oke, kita harus dukung itu. Jangan-jangan dengan kita hanya fokus pada satu bidang item kegiatan, katakan pendidikan, ini loh yang akan menjadi citra buruk lagi untuk Pak Arhawi. Karena kemarin-kemarin sudah cukup bahwa pendidikan bersinar kemarin itu sebagai juga citra buruk untuk Pak Arhawi. Jadi bayangkan sudah sekitar 5 program saja kemarin itu masih mendapatkan tantangan. Bagaimana ke depan kalau yang hanya ditonjolkan itu adalah pendidikannya? Oke, saya paham maksud Abang baik untuk meningkatkan sumber daya dan kapasitas masyarakat yang ada. Tapi kalau kita berbicara dalam skala yang lebih besar, wah kayaknya itu ada agak sedikit. Kok bisa? Jadi kan gini, saya sangat percaya 80%-nya itu asalkan terdistribusi dengan benar, maka saya pikir tidak ada masalah. Kalau toh kemudian ada cara pandang yang mengatakan bahwa pendidikan bersinar kemarin itu dipermasalahkan, saya ingin menyampaikan ke orang itu bahwa benahi cara pandang. Ketika kau berbicara bahwa dengan adanya program pendidikan bersinar itu bermasalah, maka saya ingin memberikan pertanyaan kepada orang itu. Kalau sumber daya manusiamu kok tidak bangun, baru untuk apa? Nah, ini lebih kepada efisiensi anggaran, Pak. Oke, katakan 20% itu anggaran pendidikan, 40% itu anggaran untuk gaji PNS, pegawai dan sebagainya. Jadi sudah 60%. Ya. Lalu infrastruktur yang kata Pak Bupati, Pak Arhawi, untuk akan difokuskan lagi di Wakatobi itu bisa enggak? Dalam jangka waktu 5 tahun? Bisa. Jadi begini, kalau itu asal sumber daya manusia terbentuk, terbangun dan bisa diterapkan di Kabupaten Wakatobi, maka APBN ini banyak loh. Jadi itu harus dipahami. Kenapa anggaran kita hari ini baru 1T? Kalau sumber daya manusia kita besar, itu kan bisa jauh lebih besar lagi, ditambah lagi. Karena APBD itu bukan hanya PAD loh. Jadi kemampuan kita, kemampuan manajemen pemerintah untuk meminta anggaran. Minta anggaran kepada siapa? Pusat. Nah kan ini sudah terpatok anggaran kita, katakan 1 triliun. Bukankah itu ada pemborosan yang sangat besar? Karena sembari memikirkan pendidikan, Pak Arhawi ya,
belum dikaji dengan ekowisata yang telah dilancungkan di program divisi misinya Pak Arawi. Kayaknya ada tabrakan. Pendidikannya diporsikan 20%, berarti jadi hampir hanya berapa? 20% pendidikan, 40% gaji pegawai dan sebagainya, 60%. Jadi hanya sekitar 40% di ekowisata. Kok gimana sih? Jadi begini, kalau saya kenapa saya fokuskan kepada pendidikan? Itu akan menjadi cikal bakal yang akan mendatangkan itu tadi, dana-dana tadi. Oh ya. Dalam strategi penganggaran itu bisa-bisa saja, asalkan kita siap. Dan abang yakin Pak Arhawi siap? Saya percaya Pak Arhawi saya lebih siap dibandingkan kita. Kemarin itu ada satu figur muda dari Kabupaten Wakatobi yang baru juga, namanya Febri Hidayat, yang bahkan di media-media sudah menggaransikan akan mencari suara 20.000 suara di Wakatobi. Dalam pengamatan abang itu kira-kira bisa enggak Febri, notabene dia sebagai kader baru bahkan lebih lama saja, kok tiba-tiba langsung menggaransikan 20.000 suara? Waduh, gila kan? Bicara target 20.000 itu kecil. Kalau dalam target penggalangan kan kecil. Karena saya tahu bahwa di beberapa bulan terakhir Febri itu kan keliling. Bahkan membagi loh Febri itu. Ya. Jadi sampai Binonggo kan. Bahkan tak sedikit uang yang tak sedikit tuh. Cara membacanya gini. Cara membacanya itu di tujuannya. Dapat kita baca bahwa tujuan Febri ini adalah bukan partai. Tetapi tujuan Febri adalah memperoleh kekuasaan di Kabupaten Wakatobi. Itu bisa-bisa aja atau gimana? Enggak, itu bahkan hukumnya harus seperti itu. Bahwa Febri mengejar PDIP, kemudian Febri hari ini PDIP diserahkan orang lain, bukan berarti dia jengkel ke PDIP, tetapi Febri tetap kokoh pada tujuannya, bahwa bagaimana pencapaian tujuan ini. Enggak, mencapai tujuan kan bisa saja. Bahkan ke Halo tidak menutup kemungkinan tujuannya itu dianulirkan. Kok kenapa yang harus dipahami apa tujuannya dulu? Ya. Kalau saya bisa membidik, tujuan Febri ini adalah calon kepala daerah, dan saya bahkan melihat ini bukan Febrinya. Saya malah melihat Ode Nur Hayati di belakang. Nah, calon kepala daerah itu untuk 2024. Otomatis ketika saya sebagai Febri untuk memudahkan langkah saya di 2024, ini misalkan ya, saya tidak mengklaim bahwa Febri akan seperti itu, tapi dapat kita menafsirkan bahwa ketika Febri tujuannya untuk mencapai tujuannya ke depan di 2024, ini kan sudah jelas tidak mendapat pintu, otomatis untuk saat ini Febri pasti akan diam dan tidak mungkin mencapai tujuan pada saat ini. Otomatis dia ke depan. Nah, ke depannya ini ruang yang paling supaya luas mendapatkan peluang itu pasti harus mendukung petahana. Itu sebab berarti dalam bacaan Anda berarti Halo itu menang. Dalam bacaan kan sebenarnya bisa nanti tujuan Febri itu dilekatkan, sebenarnya bisa aja sama dengan dia letakkan tujuannya pada hati. Oh, beda. Okay. Kalau pada hati di 2024 Febri akan melawan incumbent. Oh. Tetapi kalau pada Halo, Febri jelas kita start kosong-kosong nih. Siapa yang kuat? Artinya 2024 tidak ada petahana. Harus dipahami bahwa dalam politik, petahana tidak bisa dipungkiri bahwa dia menguasai sistem, terutama birokrasi. Akui dan tidak akui, ketika kita bicara politik, bahwa minimal 60% petahana itu menguasai birokrasi. Ya. Oke, abang ini mau ke Wakatobi, tentunya kan harus ada peran yang harus abang ambil di sana. Sementara yang saya baca, semua komposisi tim yang telah dibangun oleh Halo itu sudah agak sedikit, sudah cukup. Abang kira-kira mau berperan dalam segi apa? Jadi saya begini, dalam peran untuk pemenangan kali ini, posisi saya jujur, saya tidak masuk di tim. Wah, saya tidak masuk di tim. Nggak dihitung itu, Bang.
pertanyaannya yang kau inginkan menghitung ini siapa? Lah kan Saya ini. kan sudah sampaikan, saya berteman dengan Najarawi. Berteman ya. Dan saya punya kewajiban untuk membantu teman saya ini loh. Teman saya mendengar saya. Kan tidak mungkin ke depan itu yang harus, kalau bacaan saya, yang harus dikedepankan itu ketika Pak Arhawi menang ini adalah tim-timnya. Siapa yang pernah paling berjasa? Oh iya. Kalau itu jelas. Ya. Pak Arhawi saya sangat percaya bahwa beliau akan mampu melihat tim mana yang membantu dia. Apakah dari tim yang sudah dibentuk hari ini maupun ada orang lain, orang dari luar yang kemudian hadir untuk membantu dia. Dan sampai detik ini Arhawi saya pastikan bahwa dia belum bisa memberikan penilaian. Siapa yang membantu dia, yang sungguh-sungguh membantu dia? Apakah kau akan berpegang di nama-nama di atas kertas, atau kemudian kau akan berpegang pada hasil perolehan di TPS? Tapi ini politik, Pak. Justru karena politik. Ya. Kalau bukan politik, tidak mungkin saya berpandangan begitu. Karena justru dalam politik ini yang akan dilihat adalah hasilnya. Hasil peran masing-masing. Nah, berarti peran yang paling bisa dilakukan Abang di Kabupaten Wakatobi kalau Abang nanti ke Wakatobi itu apa? Apa menggeser tim-tim yang sudah bekerja? Saya tidak perlu menggeser tim-timnya. Ya. Saya akan menyempurnakan apa yang masih kurang dari apa yang sudah dikerjakan oleh tim. Berarti Abang hanya sebatas penyempurna dari kerja-kerja tim. Padahal Abang pasti, saya yakin, pasti Abang banyak. Iya. Basis banyak hanya sebagai penyempurna. Basis yang baik penyempurna itu kan maksudnya gini, bukan persoalannya adalah siapa kamu, bukan pada konsep siapa kamu, tetapi peran. Ingat, ketika ada kata penyempurna, maka berarti masih ada celah di yang lain, ada kekurangan-kekurangan. Nah, sesungguhnya penyempurna inilah power yang paling menentukan kemenangan. Berarti Abang datang memang sudah sebagai penentu di Kabupaten. Saya akan hadir dengan barisan saya. Hadir dengan barisan saya. Saya mau hitung-hitungan terburuknya. Apa yang akan terjadi kalau ternyata ke depan Pak Arhawi yang kalah? Hitung-hitungan terburuk. Kalau kita kan tujuan kita adalah pembangunannya. Tujuan kita adalah membangun Wakatobi. Sehingga kalau kemudian Pak Arhawi itu kalah dan Pak Halyana yang menang, Ya. kita pun akan menyadarkan konsep itu. Ya. Terserah Pak Halyana mau terima atau tidak. Terserah. Intinya, nawaitu kita kan membangun Wakatobi. Makanya saya fokus pada tujuan. Saya mau ulang. Tadi kan Abang bilang bahwa mau turun full ke Wakatobi, membantu memenangkan paslon kami. Itu nanti desain Abang ketika nanti di Wakatobi bagaimana? Ya sampai kan tidak mungkin seorang Abang yang saya kenal tersohor ini di kabupaten malah di provinsi Sulawesi Tenggara turun dengan buta-buta, kan tidak mungkin. Ya. Jadi kalau saya begini, pertama memang ada komunitas yang memang dulu itu tergabung dari beberapa elemen. Abang punya komunitas yang dimaksud di sana apa? Jadi komunitas kita itu pertama para pendamping dulu. Dulu itu ada program BSPS. Ya. Itu para pendampingnya kita semua masih satu. Itu pendamping PKH atau itu Oh enggak, beda. Dulu kan di pihak ketiga kan ini perumahan. Beda kayak hari ini. Beda rumah yang kemarin. Dulu di pihak ketiga kan diserahkan ke pihak lain kan, pihak swasta. Jadi apa Abang hitung yang kemarin Abang kan pernah maju dan ada sedikitnya suara Abang juga dipilih kemarin. Apa nanti itu yang akan kemudian Abang tarik juga sebagai sebagian mereka pasti, itu sudah pasti. Terus ada beberapa komunitas yang memang kita punya orientasi jangka panjang dan untuk orientasi jangka panjang untuk persiapan kandidat kita di periode-periode yang akan datang.
Nah, barisan itu sudah beberapa tahun ini, bahkan sudah dari 2002, alhamdulillah barisan itu kan masih connect semua sampai hari ini, masih connect. Itu sebagian besar isinya itu akademisi, praktisi atau masyarakat biasa? Ada praktisi, Ada praktisi, terus ada akademisi, dan lebih banyak masyarakat. Nah, berarti dalam bayangan Anda, dalam bayangan Abang, berarti mereka bisa nggak dijaminkan 100% atau minimal 50% mereka akan semuanya gabung bersama Abang? Kalau itu saya jamin 100%. Kenapa saya nyatakan bahwa saya jamin 100%? Kita punya tujuan yang sama. Dari semenjak 2012. Dari 2012. Tujuan kita sudah diletakkan, sehingga kita sudah menyimpulkan bahwa apapun yang kita lakukan ke depan adalah bagaimana sampai pada tujuan bersama ini. Nah, sekarang kalau misalkan saya belum konfirmasi kepada mereka bahwa meskipun nanti mereka pada akhirnya memilih pasangan Halo, tapi bagaimana nanti kalau Abang Wakatobi dan ternyata ada sudah sebagian dari rekan-rekan Abang yang dari 2012 kemarin itu ternyata adalah tim dari hati. Ya. Gimana? Jadi kalau itu kan saya sudah nyatakan bahwa kita kembali ke misi atau kepada tujuan ini. Kembali kepada tujuan. Dan kenapa saya berani nyatakan saat ini bahwa 100% bersama? Memang betul bahwa sebelum hari ini semuanya sudah berafiliasi, baik ada yang berafiliasi ke hati maupun yang berafiliasi ke halal. Tetapi kemudian pada saat kita nyatakan bahwa untuk saat ini kita harus memenangkan halal, maka yang tadinya ke hati semua kembali untuk bagaimana meramu. Kita ramu kembali bersama untuk pemenangan ini. Dalam hal ini berarti Abang datang ke Wakatobi itu adalah sebagai satu Abang membawa satu entitas besar, satu kelompok yang besar. Maka di situ Anda berarti Anda sebagainya di situ kan? Atau jangan-jangan Anda jadi begini, di sini di komunitas kita tidak ada satu orang pun yang sebagai, tetapi yang menjadi sebagai adalah tujuan bersama. Sehingga saya ingin berikan sampel aja sih. Pak Sawal yang kemarin tadinya dia mau maju sebagai kandidat calon wakil bupati, dan bahkan yang notabene-nya tadinya wakilnya Pak Haliana, ketika hari ini kita sudah menyimpulkan bahwa kita bergerak dalam satu barisan, pada akhirnya juga beliau kan merapat kembali kepada tujuan. Oke, saya mau tahu. Berarti Pak Sawal sebagai wakilnya Pak Haliana dulu itu terakhir gabung sama Pak Haliana, berarti ada intrik bahwa atas tujuan bersama ada komunitas. Berarti Pak Sawal ini adalah bagian dari komunitas. Oke, kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, dari semua apa yang disampaikan oleh senior saya ini berarti sudah cukup mewakili ya. Karena kan yang menjadi isu bahwa orang belum hampir menemukan jawaban yang pasti terkait dengan bahwa Pak Sawal itu kan ketua ranting ya, Bapilu di PDI. Tapi tiba-tiba memilih untuk Halo, ternyata ini alasannya. Jadi ini alasan dari Pak Sawal itu. Ya. Kalau saya melihat bahwa komunitas ini tetap akan berpengaruh. Komunitas ini tetap akan berpengaruh. Bahkan dulu komunitas ini juga lah yang kemudian memperjuangkan dulu Pak Haliana itu dari wakil menjadi 01, baru kemudian kita masukkan Sawal. Walaupun tujuan kita gagal, tapi itu bagian dari misi bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube. Iya Bang? Waalaikumsalam. Oh, jawab. ulang. Yang bisa menjawab. Tidak berikan kesempatan. Oke, baik. Ulang. Oke.